yang terkait di dalam orasi sampaikan Pak ini? Mungkin takut Pak, mungkin di untuk periode berikutnya tidak duduk di jabatan itu mungkin kali Pak. Ya mungkin juga seperti itu, tapi ini tidaklah lucu di dalam satu gedung yang mewah ini kantor Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada as 1, apa? as 2, as 3, as 4. Ada apa dengan pemerintahan ini? Apakah ini yang dimaksud dengan pelayan masyarakat? Apakah ini yang dimaksud dengan abdi masyarakat? Di mana eksistensi daripada janji-janji politik yang telah disampaikan 5 tahun terakhir? Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara! Hidup! Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara! Hidup! Rakyat tetap berjuang. Tidak hanya pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan aspirasi. Sebab pengaruh daripada dampak daripada kebijakan yang tidak pro dengan rakyat ini, masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara telah menikmati. Untuk 5 tahun terakhir, masyarakat diibaratkan pepatah, kelaparan di padi. Sangat ironis sekali. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Itulah pemerintahan yang ada sekarang ini. Konspirasi yang telah dibangun sedemikian rupa hingga di backup dengan ULP yang dualisme ULP itu sebenarnya tidaklah ekonomis, tidaklah tepat sasaran. Ini hanyalah untuk membackup kebijakan-kebijakan yang terselubung, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh oknum-oknum yang tertentu, kroni-kroni bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita sebut saja yang satu-satu nanti di DPR. Kita akan tayangkan di layar lebar. Kita akan tayangkan secara langsung kalau Bapak ingin mengetahui konspirasi ini yang dibangun. Kita punya datanya, kita punya buktinya secara audiovisual bergerak. Bahwa begini ternyata yang dibangun oleh mereka. Dari sisi yuridis mereka telah membuat ULP yang seyogyanya dapat diakomodir oleh ULP 1. Namun dibuatlah ULP 2 yang menurut kami itu adalah pemborosan keuangan negara, tidak berpihak kepada kontraktor lokal, tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat umum secara luas, di mana eksistensi daripada hak rakyat untuk rakyat sejahtera. Di mana? Tidak ada. Mana yang sejahtera? Hanyalah sekelompok-kelompok orang. Betul Bapak? Betul. Di mana yang telah pada waktu janji-janji politik adalah merupakan konsep yang disampaikan ke masyarakat adalah hak rakyat untuk sejahtera. APBD yang merupakan kue yang telah ada di Kabupaten Kutai Kartanegara kalau diproyeksikan berarti mencapai 30%-nya saja dari 9, sekian triliun, berarti berkisar sekira 3, sekian triliun untuk diproyeksikan. Kalau 50%-nya dibagikan ke kontraktor lokal, luar biasa Pak, bisa berjalan rotasi ekonomi pasar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukan sebaliknya, malah kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di mana Pak pejabat terkait? Di mana Pak pejabat terkait yang mempunyai andil tentang pengambilan kebijakan ini? Kami sangat sayangkan. Beginikah wajah pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara? Berani mengambil sikap, berani mengambil tindakan dan keputusan, namun tidak bisa menghadapi konsekuensinya. Bapak-bapak sekalian, ini pada kelanjutan daripada orasi yang telah kami sampaikan minggu dan tidak menutup kemungkinan pada minggu-minggu selanjutnya akan kami laksanakan orasi-orasi semacam ini, bahkan lebih ekstrim lagi, karena tidak ada pejabat yang merespon maupun mengakomodir, menyampaikan secara serta mengimplementasikan apa yang telah kami sampaikan. Kami Pak, mohon maaf sebelumnya merepotkan bapak-bapak dari pihak kepolisian, karena kami merasa di kabupaten yang terkaya seluruh Indonesia ini, tapi tidak seperti yang kita rasakan. Saya sedikit bercerita. Ada tamu saya dari Gorontalo Pak, datang ke Kabupaten Kutai Kartanegara khusus mencari rumahnya Pak Laude Yusuf Effendi. Di mana? Begitu datang di Kabupaten Kutai Kartanegara, bertanya beliau, ini Ustadz Muhammad Al-Amri. Kita sebut saja, beliau heran.
Saya dengar Kabupaten Kutai Kartanegara ini Palaone adalah kabupaten terkaya seluruh Indonesia. Kok begini ya kabupaten terkaya ini ya? Betul. Yang saya kira kurang lebih seperti di Bandung atau di mana. Betul. Ternyata lebih makmur Balikpapan. Betul Bapak sekalian? Betul. Tenggarong tidak seperti kabupaten-kabupaten yang APBD-nya cuma ratusan miliar. Dalam 5 tahun terakhir kurang lebih 40, sekian triliun. Apa pembangunan yang signifikan? Apa pembangunan yang bisa dibanggakan, yang bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana slogan harus hak rakyat untuk rakyat sejahtera. Saya ulang lagi, rakyat yang mana yang disejahterakan? Tim 11. Hah? Tim 11. Apa? Sebut dulu. Apa itu tadi? Apa? Tim 11. Oh, itu katanya. Oh, begitu. Ya. Berarti jelas bahwa bukan rahasia umum lagi. Permainan lelang ini saya minta dengan hormat, kalau ada yang mengabadikan pada kesempatan ini, saya meminta kepada aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan yang secara menyeluruh atas penggunaan APBD di Kabupaten Kutai Kartanegara yang syarat dengan kepentingan koloni, yang syarat dengan kepentingan terselubung, yang tidak menyentuh daripada kepentingan masyarakat secara luas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya informasikan bahwa Bapak sekalian, tidak seperti yang orasi yang kami lakukan di Jakarta. Kami disambut dari kementerian, mungkin dari Kementerian Sekretariat Negara sudah datang ke Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pemeriksaan atau melakukan klarifikasi terhadap apa yang kami sampaikan di Istana Negara dan di Mabes Polri. Saya sangat sedih, sangat ironis sekali. Kabupaten yang kita cintai, yang kita banggakan, kabupaten yang notabene adalah APBD terbesar di Indonesia, namun kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di mana Pak yang bisa menjawab kami Pak? Di mana pejabat-pejabat terkait? Pak Wakil turun Pak, buat kami Pak. Mungkin ada Pak Wakil Bupati, kalau tidak ada Pak Bupati, Ibu Bupati atau Pak Pati, ya? Nenek Bupati ada kali. Sebab yang saya dengar informasi, karena saya standby sekarang di Kabupaten Kutai Kartanegara, saya dengar informasi 3 bulan itu Ibu Bupati paling banyak 1 minggu masuk kantor, 1 bulan sorry. Oh ya, baru 1 bulan paling lama 7 hari. Apalagi ketua ULP 2. Itu bisa kira-kira 1 bulan, kira-kira 1 hari aja masuk. Kepala ULP 2 sekarang apa jabatannya Pak? Apa jabatannya Bapak tahu nggak? Yang saya tahu beliau adalah sangat menjadi robot gitu loh. Menjabat 3 jabatan. Apa itu? Sebagai PLT sekretaris, Kabid Bina Marga, dan juga ketua ULP 2. Ada gajinya enggak? Oh, kalau gitu berarti pemborosan anggaran ya? Pemborosan keuangan negara. Itu. Yang kenapa saya sampaikan tadi tidak efisien dan tidak ekonomis? Karena ini sebenarnya perlu dikaji secara hukum. Dan kami sebentar lagi akan menyampaikan kajian secara hukum yang berbentuk somasi yang akan kami sampaikan dari bagian hukum kami nanti di DPR. Tambah PTUN. Oh ya, itu kelanjutan daripada nanti langkah-langkah yang kita akan ambil, termasuk dilaporkan secara pidana. Karena di situ unsur pidananya sangat jelas. Mereka telah mengabaikan secara urutan hierarki undang-undang atau Permendagri. Mereka telah langgar dengan kebijakan-kebijakan yang terselubung apa yang saya sampaikan tadi. Oh, ini datang mungkin Pak Asisten ini. Kita harapkan ada jawaban sedikit dari instansi terkait mengenai isu ini. Mungkin mobilnya aja itu kali. Orangnya sembunyi ya. Enggak, supirnya aja. Mungkin asistennya di atas, dia nggak mau turun karena nggak ada AC-nya, mungkin itu kali Pak. Oh gitu. Ya. Jadi memang ini Pak, sebenarnya ada beliau asal. Alhamdulillah. Insya Allah beliau akan bisa menjelaskan tentang keberadaan daripada ULP 2 yang kami anggap overlap dan efisien dan ekonomis. Nah ini. Kalau dalam sepak bola, offside.
Mungkin gitu offside. Jadi Selamat ada datang, selamat datang Pak Asisten. bisa kami tanya Pak, Ibu Bupatinya ada di Kokar nggak kira-kira Pak ya? Iya Pak. Oh enggak, biar di sini aja Pak, biar ya sedikit karena habis ini kami mau ke DPRD. Jadi paling tidak bahwa wakil kita, orang yang dipercayakan sebagai asisten satu, wah menarik. Asisten satu itu pemerintahan Pak kali ya? Hah? Hukum dan pemerintahan. Oh, berarti Bapak tahu dong yang ada di Perbup itu. Tahu nggak Pak? Nomor 43 pembentukan yang namanya ULT. Karena begini Pak, dengan kajian kami, barang siapa yang ikut bersama-sama ada tanda tangan di somasi ini Pak, nanti nyangkut semua Pak. Kalau ini sudah masuk ranah hukum, ada temuan, apalagi kalau tidak. Bapak misalkan ada oret sedikit, para bisa masuk Pak. Tapi kan ada pengacara bos, bisa membela diri. Biasa dikukar. Ya, masalahnya apa masalahnya? Ini jadi mungkin pembicaraan dua arah, banyak mata, banyak telinga. Kan biasanya orang bicara Pak 4 mata. Kalau itu kita di atas saja ya. Oh. Kita jangan. Ya. Sudah bagus itu bagus. Oh begitu Pak ya. Ke atas saja, ke atas saja. Ya sudah kawan-kawan, karena kita mengingat kita akan di DPR, ada shooting-shootingan yang menarik, nanti kita nonton situ. Asik deh. Nah, lebih asik dari ini. Ayo kita kawan-kawan, walaupun berapa orang kita naik dulu di atas, mungkin gitu. Kita menghargai Bapak kita,